Assalamualaikum, balik lagi ke my channel. Hari ini aku lagi mau ngebahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita menikah sama bule. Ya nggak dipungkirin ya, banyak perempuan-perempuan Indonesia atau laki-laki Indonesia yang pengen menikah sama bule. Dan mereka itu banyak yang hanya sekedar ingin menikah dengan bule, tapi mereka tidak melakukan sesuatu hal. Jadi nggak berusaha untuk mencari. Ada yang mereka menginginkan menikah sama bule, terus mereka mencoba keberuntungannya lewat join sama aplikasi-aplikasi dating atau nyari di Facebook, Instagram, Twitter. Atau juga ada beberapa dari orang-orang kita yang tidak minat untuk menikah sama bule dan gak minat untuk mengenal bule, tapi jodohnya adalah bule. Nah, selain itu pada saat aku nanya apa sih dari teman-teman yang kenapa pengen menikah sama bule, dan banyak beragam jawabannya, antara lain aku pengen nikah sama bule karena aku pengen memperbaiki keturunan aku. Terus ketika aku tanya kenapa pengen nikah sama bule, karena bule itu terkesan lebih romantis. Ada juga yang bilang bule itu kaya katanya, dan ada juga yang pengen punya suami bule atau istri bule. Mereka pengen sekedar jalan-jalan, bisa jalan-jalan traveling ke negara pasangan mereka. Jadi banyak banget alasan-alasan kenapa mereka pengen atau pengen nikah sama bule. Tapi setelah kita masuk ke dalam ke dalam situasi pernikahan sama bule, itu nggak sesimpel apa yang kita bayangkan, nggak sesimpel. Jadi kalian itu harus mikir beberapa hal sebelum kalian melangkah lebih lanjut untuk meresmikan pernikahan kalian sama bule. Apa aja sih yang harus diperhatikan hal-hal itu? Aku akan ngebahas persoalan ini di vlog aku kali ini. So, jangan kemana-mana. Sebelumnya, subscribe channel aku untuk biar aku semangat membagikan tips-tips atau pandangan kalian terhadap mixed marriage. Jangan lupa like juga video aku. Kalau kalian ada pertanyaan, komen juga di kolom komentar YouTube aku, atau kalian bisa DM Instagram aku. So, mari kita bahas satu persatu hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kalian menikah sama bule. Oke, yang pertama adalah pernikahan beda negara itu membutuhkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan berpindah ke negara yang benar-benar kita belum kenal. Jadi itu tuh bisa menyebabkan kayak culture shock. Jadi kalian harus siap-siap dengan culture shock, karena budaya yang ada di Indonesia sama budaya yang ada di luar itu benar-benar berbeda. Siap-siap meninggalkan zona nyaman kita. Maksudnya apa? Karena kita bakalan memutuskan untuk menikahi seorang bule, yang berarti kita harus siap meninggalkan keluarga kita, kita harus siap meninggalkan teman-teman kita harus siap meninggalkan pekerjaan kita harus siap meninggalkan makanan favorit kita, dan kita harus siap meninggalkan kebebasan hidup kita selama di Indonesia. Jadi kalian harus benar-benar memikirkan itu, persiapkan. Kalau kalian mampu untuk melakukannya, kalian bisa ke tahap selanjutnya gitu. So, kalian harus benar. Kalau kalian menikah beda negara, kalian harus tetap mengetahui latar belakang pasangan bule kalian. Kenapa hal ini dilakukan? Untuk menjaga diri kalian. Jadi anggaplah jangan kayak beli kucing dalam karung. Mungkin agak sulit ya kalian mengetahui latar belakang atau karakteristik si pasangan bule kalian, tapi kalian usahakan sebisa mungkin untuk kalian mengetahui karakteristiknya.
karena banyak di negara-negara luar yang udah berhasil mixed marriage, banyak kejadian KDRT. Jadi jangan sampai kalian mengalami pengkhianatan atau KDRT setelah kalian menikah. Jadi harus waspada, kalian harus benar-benar tahu seluk-beluk si laki-laki atau perempuan pasangan bule kalian. Adalah kenali hukum dan aturan di negara pasangan bule kalian. Kalian harus mulai browsing gimana aturan di negara pasangan kalian. Apa benar-benar melindungi terutama seorang wanita Indonesia. Jangan sampai aturannya itu tidak mengcover perlindungan kepada perempuan Indonesia. Jadi ini benar-benar ya harus dilihat, karena udah di negara tersebut kalian gak dilindungi sepenuhnya sama negara pasangan kalian, ini bakalan sangat-sangat sulit karena kalian bakalan jauh dari negara Indonesia. Kalian ada di negara baru yang benar-benar kalian itu enggak sepenuhnya bisa bergerak dengan bebas, karena walau gimana pun kalian tetaplah warga negara asing buat orang-orang di negara. Usahakan kalian bertatap muka atau bertemu dengan keluarga pasangan bule kalian sebelum menikah. Kenapa? Ini dilakukan kalau memungkinkan ya, ini dilakukan untuk meng-cross check apa benar yang pasangan bule kalian itu sampaikan kepada kalian, sejalan nggak, bener nggak sama apa yang disampaikan oleh keluarga pasangan bule kalian gitu. Soalnya kan kebanyakan dari kita itu yang punya pasangan bule itu kenalnya di sosmed ya, kenalnya di Instagram, di Facebook, di kayak aplikasi pencarian jodoh di Twitter gitu. Jadi itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak terduga atau untuk melindungi diri kalian. Adalah kalian harus mencari teman sesama warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di negara pasangan kalian. Atau lebih baik kalian punya teman yang satu kota dengan pasangan kalian. Kenapa? Ini kalian lakuin, jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk tinggal di negara pasangan kalian, kalau ada sesuatu yang terjadi, kalian bisa menghubungi teman WNI kalian. Karena pada umumnya teman-teman kita yang WNI di luar negeri itu saling menolong satu sama lain untuk saling menjaga sesama WNI. Jadi sebaiknya kalian melakukan pertemanan sama mereka sebelum kalian memutuskan untuk pindah ke negara tersebut. Terus kalau ada yang nanya gimana cara nyari sesama WNI, teman sesama WNI di negara itu, di negara pasangan kalian, kalian bisa berusaha mencari di Facebook, di Instagram, di Twitter, ataupun di YouTube. Jadi terserah kalian. Sebisa kalian mempunyai teman sesama WNI yang sama-sama adalah bekali diri kalian dengan kemampuan penguasaan bahasa setempat, dan kalian harus juga mengasah skill kalian atau kemampuan kalian. Kenapa? Jadi jangan kalian menggantungkan hidup kalian sepenuhnya kepada pasangan bule kalian. Karena tidak selamanya pernikahan itu berjalan dengan mulus. Kalian harus memikirkan ke depannya jika terjadi sesuatu hal di pernikahan kalian, kalau kalian bisa bahasa setempat, bahasa daerah setempat, kalian bakalan mudah untuk bertindak atau melakukan sesuatu, meminta pertolongan atau dan lain sebagainya. Terus kalian juga harus mempunyai skill ya di sini. Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian punya anak hasil hubungan mixed marriage,
dan kalian nggak tahu hukum di negara tersebut kayak gimana. Kalau seandainya kalian ingin mempertahankan si anak di negara tersebut, tapi kalian ingin berpisah juga dengan suami kalian, dan seandainya si anak ini posisinya tidak bisa dibawa ke negara Indonesia, kalian harus survive di situ. Walaupun tanpa biaya dari suami kalian, dari mantan suami kalian yang bule, kalian bisa bekerja di sana untuk membiayai hidup kalian dan hidup anak kalian. Jadi di situ kalian harus benar-benar strong untuk mencukupi kebutuhan kamu, kebutuhan WNI, dan kebutuhan lapor diri kalian kepada perwakilan Republik Indonesia atau KBRI. Banyak orang-orang yang melupakan hal ini. Ini tuh hal sepele, tapi benar-benar ini sangat penting. Jadi setidaknya kalian, kalau kalian ingin menempati suatu negara dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya kalian melaporkan diri kalian ke KBRI. Nanti di KBRI itu kalian akan diminta data seperti di mana kalian tinggal, alamat kalian, nomor telepon kalian, dan nomor keluarga kalian. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi atau keadaan darurat, kalian bisa nelpon KBRI dan KBRI gampang untuk membantu kalian. Coba bayangin, kalau misalnya kalian nggak lapor ke KBRI, kalian ngerasa itu nggak penting nelfon ke KBRI. Terus misalnya kalian dalam situasi darurat, kalian mencoba nelfon KBRI, menghubungi KBRI, terus KBRI bakalan kesulitan untuk mencari informasi keberadaan kalian karena data-data kalian belum masuk di KBRI. Jadi sebaiknya kalian harus memikirkan itu juga. Sesampainya kalian di negara pasangan kalian dan berpikir kalian akan menempati negara itu atau kalian akan tinggal di situ, sebaiknya kalian segera hubungi KBRI tempat tinggal kalian di negara. Nomor 9 adalah kenali tetangga kalian. Jadi usahakan kalian dekat dengan tetangga ya. Jadi kalau misalnya ada keadaan darurat atau kalian butuh pertolongan, misalkan kalian menghadapi KDRT, yang pertama menolong itu tetangga. Tetanggalah orang pertama yang bisa menolong kalian, melindungi kalian, mengamankan kalian, dan mempersilahkan kalian untuk tinggal di rumahnya. Dan tetangga itu pun yang kalian bisa minta tolong untuk menelpon pihak kepolisian terdekat. Jadi kalian benar-benar harus mengamankan diri kalian di negara tersebut. Poin terakhir adalah simpan nomor telepon penting. Kalian bisa menyimpan nomor telepon seperti nomor telepon kantor kepolisian terdekat. Dan yang kedua adalah KBRI. Kalau perlu, kalian bisa menyamarkan nomor telepon penting ini dengan nama samaran. Itu mempermudah kalian. Jadi kalau sesuatu terjadi sama diri kalian, kalian bisa menghubungi pihak KBRI dan kantor kepolisian tanpa harus memperlihatkan ini aku menelpon ke kepolisian atau menelpon ke KBRI. Jadi kalian bisa menyamarkan dan kalian bisa mengamankan diri kalian. Kenapa aku menyarankan ini semua? Karena kita nggak tahu ya, bule yang kita nikahin itu benar-benar baik atau enggak. Alhamdulillah, kalau misalnya baik ini kan cuman kita jadikan sebagai perlindungan diri kita. Jadi kalian bisa melakukan perlindungan diri kalian ketika kalian memutuskan untuk tinggal bersama pasangan bule kalian. Nah, sekian masukan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
So, kita ketemu lagi di channel saya, di video saya selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya.